Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Cinta Kasih Sabtu 1 Mei 2021. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan, menyimak, meresapi sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan 14, di mana pada Yohanes kali ini merupakan cerita lanjutan dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6, di mana pada bacaan kemarin menceritakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang ikut bersamaku akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bacaan kali ini merupakan bacaan yang sangat menarik. Marilah kita mendengarkannya secara seksama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudari sekalian, dari ayat yang berbunyi, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Saudara-saudari sekalian, di sini Tuhan menegur kita, umat manusia, dan bertanya kepada kita, apakah kita memang benar-benar mengasihinya dan mengenal dirinya atau tidak. Seperti yang diceritakan dalam Injil ini, sebagai kelanjutan dari pernyataan yang mengejutkan itu, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesus menegur mereka. Mereka ini adalah murid-murid Yesus yang telah lama berada bersama Yesus dalam perjalanan. Karena mereka belum mengenal Dia sebagaimana seharusnya, sehingga memang
Mereka bingung mengenai tujuannya, yaitu Allah Bapa sendiri. Namun, setelah teguran, ada penghiburan yang benar serta besar bahwa mereka yang sudah sekian lama bersekutu serta berjalan dengan Tuhan Yesus sungguh mengenal Allah Bapa. Penghiburan ini sesuai dengan pasal 1 ayat 18 yang berkata, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Pernyataan yang lebih mengejutkan bahwa mereka telah melihat Allah adalah suatu konsep yang luar biasa, baik di kalangan orang Yahudi maupun di kalangan orang Yunani. Dalam pasal 1 ayat 18, kita membaca, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Lagi pula, tema ini dikembangkan dalam seluruh Injil Yohanes, karena di dalamnya Tuhan Yesus menyatakan Allah dengan perkataan, tanda, penyalipan, dan kebangkitan. Perkataannya ini terungkap dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban silih bagi kita umat manusia. Penyalipannya dan pengorbanannya hingga mati di kayu salib dan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Dalam Keluaran 33 ayat 18, Musa minta, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku," sebagaimana tanggapan pada pernyataan Tuhan Yesus bahwa mereka telah melihat Dia, yaitu Filipus. Lebih berani lagi, kesalahpahamannya dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar lebih lanjut mengenai hubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Sejak pasal 1 ayat 43, Filipus menemani Tuhan Yesus, namun Filipus belum mengenal Yesus. Rasanya Tuhan Yesus agak sedih mengucapkan ini. Memang mereka melawan Dia, tidak mengerti siapa Dia, tetapi tampaknya murid-muridnya yang setia pun belum mengenal Dia sebagaimana seharusnya. Sepertinya pelayannya sekian lama adalah sia-sia saja. Ini semua gambaran serta hal yang merujuk kepada kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, benar-benar mengenal Yesus secara utuh dari Ia lahir hingga Ia wafat dan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku sekalian, terkadang kita sebagai umat manusia, umat Kristiani, terkadang banyak dari kita yang menganggap bahwa perayaan Ekaristi, berangkat ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani adalah sebuah kegiatan rutinitas semata. Namun, apakah kita tidak berpikir dengan hati kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Allah Bapa, mengenal Tuhan Yesus? Maka dari itu, saudara-saudariku sekalian, ingatlah bahwa walaupun
Walaupun kita terkadang lupa akan Allah Bapa dan Tuhan Yesus, bahkan mungkin sekian lama kita mengenal Tuhan Yesus, namun pada saat ditanya, kita tidak bisa menjawab apa-apa. Menjawab apa-apanya ini merupakan salah satu bukti bahwa kita hanya menganggap atau memelihara, bahkan hanya sebagai anutan kita, sebagai agama yang kita anut, serta kegiatan menggereja yang kita ikuti itu hanya sebagai kegiatan semata, tidak ada namanya makna di dalam diri kita. Namun, saya di sini mengajak saudara-saudariku sekalian untuk berani merubah diri kita, berani bangkit dari keterpurukan kita, dan mulai kembali kepada Tuhan, mengenal lebih Tuhan dan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Allah dan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Ingatlah bahwa orang yang tidak ada di jalan Tuhan, ia akan seperti domba yang hilang. Baiklah, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus saling mengasihi, saling mengenal satu dengan yang lain. Baiklah, sekian. Baiklah saudara-saudari sekalian, sekianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya dari renungan pada pagi hari ini dan bacaan Injil yang kita dalami pada pagi hari ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengenal lebih dalam siapakah Tuhan Yesus itu, siapakah Allah Bapa tersebut, serta kita bisa selalu berada di jalan yang Tuhan tuntun kita. Ingatlah, rancangan Tuhan lebih indah daripada rancangan kita. Tindakan Tuhan lebih indah daripada tindakan yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita, berkah dalam. Selamat pagi.